Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara. Pemirsa, SMA Negeri 2 Sidikalang resmi dikukuhkan menjadi Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Pengukuhan SPAB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution. Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana alam sangat tinggi. Salah satu wilayah rawan gempa di Indonesia adalah Pulau Sumatera. Karena kondisi geografisnya dilalui oleh sesar, zona subduksi, dan gunung berapi. Begitu juga Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori daerah berisiko tinggi bencana alam. Maka dari itu, masyarakat Sumatera Utara harus paham dan memiliki ilmu dasar tentang penanggulangan serta meningkatkan kecepatan penanganan korban bencana alam agar tak terjadi korban jiwa. Dalam upaya penanggulangan dan mengurangi dampak bencana dalam ruang lingkup dunia pendidikan, SMA Negeri 2 Sidikalang salah satu sekolah yang telah dikukuhkan menjadi Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di wilayah 4 yakni Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, di halaman sekolah SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Asren Nasution menyampaikan, pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah program ekstrakurikuler bagi pelajar tingkat SMA sederajat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan adanya SPAB ini memberikan keyakinan, memberikan kepastian bahwa lingkungan sekolah itu aman dan nyaman untuk mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana yang kita harapkan. Menyadari dampak bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan masyarakat, maka masyarakat perlu dididik untuk menumbuhkan kesadaran dan membudayakan hal-hal penting yang dapat mengurangi risiko bencana. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah yang menerapkan ataupun sudah mengukuhkan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu SMA Negeri 2 Sidikalang. Nah, seperti apa kira-kira SPAB ini? Saya sudah janjian juga nih dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sidikalang. Sudah ada Bapak di sini. Bapak, saya Novel dari TV One. Terima kasih Pak. Bapak siapa? Saya Budiman Tambunan. Bapak Budiman Tambunan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 SMA Sidikalang. Negeri 2 Sidikalang. Bapak, ini saya tertarik nih Pak. Ini kan sebagai salah satu sekolah yang sudah menerapkan SPAB. Benar. Bapak bisa jelaskan kembali apa sih itu SPAB? SPAB itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Artinya bahwa sekolah ini dituntut menjadi sekolah yang bisa mengikutsertakan atau memperan aktifkan peserta didik dan warga sekolah seluruhnya untuk siap menghadapi bencana, minimal mengurangi risiko bencana jika itu harus akan terjadi. Demikian pemirsa, itu tadi informasi mengenai SPAB di SMA Negeri 2 Sidikalang yang sudah dikukuhkan dan luar biasa sekali sudah menampilkan bagaimana simulasi penanganan bencana jika terjadi bencana di sekolah. Untuk itu saya Novra pamit bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Dhanil Chardin bersama Yayasan Bukit Barisan Peduli melakukan panen raya padi bebas pestisida. Pangdam menjelaskan panen padi menggunakan pupuk organik justru dapat menghasilkan produk beras bermutu dan harga jual tinggi. Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Dhanil Chardin selaku pendiri Yayasan Bukit Barisan Peduli melakukan panen raya padi bebas pestisida bersama kelompok tani di Demplot Padi Jalan Harmonika Baru, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara. Rp11.000 per kilogram. Majen TNI Ahmad Dhanil Chardin turut hadir mengikuti syukuran acara panen raya padi dirangkai dengan penyerahan zakat pertanian oleh petani binaan. Pangdam mengatakan bahwa hasil panen dengan menggunakan pupuk organik menurutnya dari lahan percontohan seluas setengah hektar dari panen sebelumnya menghasilkan 2,2 ton menjadi 2,4 ton gabah. Menggunakan pupuk organik memanfaatkan lahan sempit pertanian di perkotaan untuk menghasilkan produk beras yang bermutu, aman dan sehat, serta dengan harga jual menjadi lebih tinggi. Pangdam juga menyebutkan bahwa pendamping Yayasan Bukit Barisan Peduli kepada para petani dilakukan dalam mengelola dana zakat yang terkumpul di Bukit Barisan Peduli. Dengan memberikan bantuan kepada para petani tanpa ada bunga dan hanya mengeluarkan zakat, sehingga dapat terus menghasilkan aktivitas yang bergulir. Dan ini kita lakukan juga dengan pendekatan-pendekatan ibadah dari kelompok Bukit Barisan Peduli, yaitu dengan cara mengelola dana zakat yang terkumpul di Bukit Barisan Peduli, kemudian kita salurkan melalui petani dan petani nanti akan berputar terus dana tersebut. Tentunya karena ini bagian dari zakat, tidak ada bunga. Tidak ada bunga kepada petani, tapi nanti petaninya dengan kesadaran dia akan membayar zakat dari penghasilannya. Panen raya padi ini tidak hanya membantu program percepatan pemerintah dalam menuju swasembada pangan, namun juga untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, sekaligus untuk menjamin ketersediaan logistik wilayah guna kepentingan pertahanan negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengukuhkan Firsal Mutiara menjadi Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumut turut ditandai dengan pengucapan sumpah dan penyerahan bendera Pataka Kadin. Pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang Industri Sumatera Utara periode 2022 sampai 2027 berlangsung di Hotel JW Marriott Medan. Pada acara pengukuhan pengurus Kadin Sumatera Utara turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakri, para konsul kehormatan negara sahabat dan seluruh pengurus Kadin Sumatera Utara yang dilantik. Edi Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan Kadin Sumut adalah mitra sangat penting bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang Industri Sumatera Utara periode 2022-2027 turut ditandai dengan pengucapan sumpah dan penyerahan bendera Pataka Kadin dari Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid kepada Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Firsal Mutiara. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menjelaskan Kadin Indonesia ke depan harus terus mengoptimalkan kinerja di tahun 2023 dengan 4 pilar, yakni pemulihan kesehatan dan perkembangan industri kesehatan nasional, peningkatan ekonomi daerah dan nasional, serta meningkatkan kewirausahaan. Firsal yang dikukuhkan menjadi Ketua Kadin Sumut mengatakan kolaborasi seluruh pengurus Kadin menjadi hal cukup penting dalam mensukseskan program-program yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian Sumatera Utara. Yakni ada 5 program prioritas Kadin Sumut yang mampu memberikan sumbangsi positif dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke depan. Saya bukan orator dan saya tidak bisa berorasi. Mungkin saya bisa menampilkan apa rencana kerja kita 5 tahun ke depan, dan mungkin nanti teman-teman bisa saling support untuk supaya kami Sumatera Utara maju di 5 tahun ke depan. Inilah persembahan dari kami. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan.
International Business Association atau IBA kembali mendatangkan investor dari dua negara, yakni China dan Taiwan. IBA juga menandatangani nota kesepahaman dengan investor dari Taiwan. Bertempat di Pusat Konsultasi Investasi International Business Association di kawasan Panbil, Kota Batam, IBA bersama investor dari China dan BP Batam menggelar pertemuan terkait pendirian perusahaan dari salah satu investor China. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan perangkat elektronik dengan pangsa pasar Eropa dan Amerika. Victor, pengusaha dari China, menyampaikan bahwa ia akan mendirikan perusahaannya di Batam dengan kebutuhan lahan seluas 30 hingga 50 hektar. Menurutnya, Batam merupakan tempat yang strategis untuk keperluan pengembangan bisnis. Victor juga berterima kasih kepada IBA yang telah membantu membawa perusahaan ke jalur investasi yang tepat. Yeah, thank you. We're still considering. We just talked about the land requirements. We probably need from 30 to 50 hectare space, and we plan to hire more than thousands of people here. I think the investment will be huge. Sorry, probably not going to release number here, but I think we're going to help really boost the economy of Batam and help the government reduce the unemployment rate. We hope we can contribute to the growth of Batam. Usai menggelar rapat dengan investor asal Cina, IBA juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan investor asal Taiwan. Perusahaan yang bergerak di bidang solar surya dan green energy itu mempercayakan IBA untuk bekerja sama dengan mengembangkan dan mempromosikan green energy ke pasar ASEAN. Investor asal Taiwan, David, sangat terkesan dengan sumber daya yang dimiliki oleh IBA dalam menemukan partner dan kerjasama yang tepat dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Yeah, I'm very impressed by the resources that IBA has. Example, right? Finding the right partner is very crucial in our business. Example that what we are going to plan to invest in Indonesia on this UAV, unmanned autonomous vehicle, which is probably quite a new business to the Indonesia. So finding the right partner save us a lot of trouble and effort, because this takes time. Once we have the right partner, it's always a win-win, whereby our business partner from Indonesia can help us localize our business operation at the earliest date. So I think it's a very good working relationship. Situasi sekarang ini di mana perkembangan investasi sangat diperlukan di Batam, kami bersinergi dengan para pihak termasuk juga dengan IBA bagaimana untuk menarik investor sebanyak itu. Dan memang ada beberapa hal yang sifatnya teknis barangkali memang perlu dijawab oleh para pihak, termasuk sinergitas antara BP Batam sebagai Pak Governor dari pihak IBA sebagai tripartit ya. Saya pikir ini sangat bagus ketika terjadi connectivity, terjadi sinergitas antara para pihak sehingga meyakinkan konsumen dalam hal ini investor untuk tidak ragu-ragu berinvestasi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TVON mengabarkan. PT Dirga Surya bekerja sama dengan Universitas Islam Sumatera Utara dan dihadiri Kadin Sumut menyelenggarakan kuliah umum dan launching beras Dirga Surya di Auditorium UISU Lantai 3, Jalan Sisingamangaraja, Teladan, Medan, Jumat lalu. PT Dirga Surya bekerja sama dengan Universitas Islam Sumatera Utara dan dihadiri Kadin Sumatera Utara menyelenggarakan kuliah umum dan launching beras Dirga Surya di Auditorium UISU Lantai 3 Jalan Sisingamangaraja, Teladan, Medan, Jumat 3 Maret 2023. Agenda kuliah umum ini dihadiri oleh Profesor Haji Ismet Daniel Nasution, DRG PhD, SP Proska sebagai Ketua Yayasan UISU, Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP, Rektor UISU, Firsal Mutiara, Ketua Kamar Dagang Indonesia Sumatera Utara, Isvan F. Farudin SCMSP, Direktur Utama PT Dirga Surya, dan para dosen serta mahasiswa UISU. Pada kesempatan ini, Ketua Kadin Sumut melaksanakan penyerahan MOU kepada Rektor UISU dan saling bertukar cenderamata dengan disaksikan oleh Ketua Yayasan UISU. Isvan selaku Direktur Utama PT Dirga Surya menyerahkan sampel beras dan berbagi cenderamata kepada Rektor UISU. Bagaimana Kadin bisa kita berdayakan dalam rangka untuk mensukseskan program implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita tahu Kadin kan sebagai motor penggerak dunia usaha dan industri di Sumatera Utara. Tentunya mereka punya akses yang cukup kuat ke dunia usaha dan industri. Jadi ini kan entry point-nya UISU.
Tapi sebenarnya kami akan masuk ke hampir ke semua pemasaran kami harus masuk kepada seluruh faktor-faktor kampus yang ada. Tapi memang kami berharap dari WISU ini tadi itu ada beberapa formasi terhadap studi-studi kelayakan yang bisa ataupun naskah akademis yang bisa kami kerjasamakan. Itu mungkin paling utama kami ini kan. Dan kalau namanya kami juga penjual, kan kami menjual beras sekarang ya kan, kami akan masuk ke seluruh sektor-sektor yang ada di Sumatera Utara ini. Sebagai bentuk pengenalan produk beras kepada mahasiswa, panitia mendirikan stand booth tidak jauh dari lokasi acara dengan menjual beras Dirga Surya beserta paket sembako. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Penerbit buku Kompas dan Yayasan Aldera bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan mengadakan kuliah umum dan bedah buku Aldera di Auditorium Unimed Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Penerbit buku Kompas dan Yayasan Aldera bekerja sama dengan Universitas Negeri Medan mengadakan kuliah umum dan bedah buku Aldera di Auditorium Unimed, Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan, Sumatera Utara pada Kamis 2 Maret 2023. Kuliah umum dan bedah buku Aldera dimulai dengan sambutan tarian daerah, penyematan ulos, dan penyuguhan tapak siri kepada tamu kehormatan. Turut hadir dalam acara kuliah umum dan bedah buku ini diantaranya Musa Rajeksa selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara, Aulia Rahman Wakil Wali Kota Medan, Profesor Dr. Syamsul Gultom SKM MKes Rektor Universitas Negeri Medan, narasumber, dan dosen Unimed beserta mahasiswa. Pada sesi kuliah umum, Dr. Pius Lustri Lanang selaku keynote speaker menyatakan bahwa Aliansi Demokrasi Rakyat atau Aldera adalah salah satu organisasi mahasiswa dalam reformasi 1998. Organisasi ini telah berjuang sejak awal 90-an, jauh hari sebelum reformasi terjadi. Pergerakan salah satu organisasi inilah yang memaksa Soeharto turun dari kekuasaan. Seiring berkembangnya reformasi, tantangan-tantangan baru dihadapi bangsa Indonesia. Peran mahasiswa masih diperlukan untuk membentuk kesejahteraan rakyat dari perjuangan dan semangat pendahulu mereka, termasuk alumni Aldera. Buku yang digagas oleh Dr. Pius Lustri Lanang ini diharapkan dapat menjaga semangat kaum muda untuk tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Harus selalu dikawal, dirawat, agar dia bisa menjadi sistem yang berakar kuat dan menjadi budaya bangsa Indonesia. Selamanya dalam masyarakat demokratis, mahasiswa akan senantiasa jadi gerakan moral. Acara ini pun ditutup dengan penandatanganan buku oleh Dr. Pius dan Rektor Unimed untuk dibagikan kepada para mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di depan halaman Auditorium Unimed. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna merealisasikan Undang-Undang tentang Penilai, Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Utara serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI menggelar pembahasan terkait perlindungan hukum dan pembentukan Pusat Data Transaksi Properti Nasional yang valid dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Berlokasi di Aula Rekreasi DJKN Kantor Wilayah Sumatera Utara, konsultasi publik tentang realisasi RUU tentang penilai digelar. Puluhan tamu yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan diskusi serta kata sambutan yang dilakukan secara daring oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Teddy Sandriadi. Tak hanya dari Ditjen Kekayaan Negara atau DJKN, acara ini juga melibatkan akademisi, pakar hukum, serta tamu undangan lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara. Tujuan tugas penting Masyarakat Penilai Profesi Indonesia atau MAPI adalah menilai kekayaan negara, aset kontraktor, kontrak kerja, peran penilai Badan Pertanahan Nasional, penyediaan informasi nilai tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, profesi ini layaknya mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum baik bagi penilai maupun masyarakat. Peran penilai saat ini sangat besar sekali, baik itu di sektor pemerintah maupun di sektor swasta atau yang kita kenal dengan penilai publik. Sehingga untuk lancarnya seluruh proses yang dilakukan oleh profesi penilai, dan kita tidak mau kalah juga dengan negara-negara lain ya, khususnya seperti negara di Malaysia itu sudah tahun 81 punya undang-undang, dan bahkan di Indonesia satu-satunya profesi keuangan yang belum punya undang-undang adalah penilai. Dan selanjutnya tentunya proses berikutnya dengan Komisi 11 DPR untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Ya, kami dari penilai publik tentu sangat mendukung kehadiran undang-undang penilai, di mana poin-poin utamanya jelas melindungi kami secara profesi dalam melaksanakan kegiatan penilaian. Kita ketahui bahwa profesi penilai publik telah banyak berkontribusi pada pembangunan strategis nasional, juga
juga kami sebagai profesi mendukung sektor keuangan, jelas pada prakteknya membutuhkan kepastian hukum. Negara dalam hal ini harus hadir melindungi kami. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. DPD Partai Golkar Deli Serdang menggelar Rapimda dan Rakirda tahun 2023 dengan tema menuju pemenangan Partai Golkar di Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2024. Acara itu dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajeksa. DPD Partai Golkar Deli Serdang menggelar Rapimda dan Rakirda tahun 2023 dengan tema menuju pemenangan Partai Golkar di Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2024. Bertempat di kantor DPD Partai Golkar Deli Serdang, Jalan Karya Jasa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Gelaran rapat ini dihadiri Musa Rajeksa, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Hamdani Syaputra, Ketua DPD Partai Golkar Deli Serdang, Datuk Haji Ilham Syah, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Ali Sitorus, Ketua Bawaslu Deli Serdang, perwakilan Partai Hanura dan Partai P3, serta kader simpatisan Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Haji Musa Rajeksa melakukan pemukulan gong sebanyak 4 kali sebagai bentuk dibukanya Rapimda dan Rakerda Deli Serdang 2023. Pria yang akrab disapa Bang Ijek ini menyampaikan belum menentukan siapa kader yang didukung pada Pilkada Deli Serdang dan fokus pada Pilpres dan Pileg. Belum. Kita sampai sekarang belum menentukan siapa kader kita ataukah siapa yang kita dukung pada saat Pilkada Deli Serdang. Sekarang ini kita fokus memang Pilpres dan Pileg karena itu yang di awal. Pilkada kan masih di akhir tahun. Nanti setelah Pileg, Pilpres baru kita pastikan nanti untuk calon-calon kita, kader-kader kita, apakah itu kabupaten, kota atau di provinsi nanti. Harapan kami Partai Golkar Deli Serdang adalah partai ini terus bekerja, berjuang di sepanjang tahun 2003 ini untuk memenangkan Partai Golkar di 2024, yaitu Erlangga menjadi presiden dan Musa Rajeksa menjadi gubernur di 2024. Kita menargetkan 10 kursi untuk Partai Golkar di Deli Serdang. Dan untuk di tingkat provinsi, insya Allah kita mengantarkan 2 kursi. Ya untuk pilkada masih jauh, karena kita masih melihat eskalasi politik di 2024 pasca pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyerahkan 2 unit ambulan dengan memberikan 2 kunci mobil kepada kader Golkar secara simbolis. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Peroleh dukungan penuh dari 8 pimpinan anak cabang se-Kota Pematang Siantar, Ronald Darwin Tampu Bolon kembali menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, periode 2023 sampai 2027. Ronald D. Tampu Bolon SH kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Pemuda Pancasila atau PP Kota Pematang Siantar periode 2023-2027. Ronald kembali menjadi pucuk pimpinan tertinggi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar setelah mengantongi 8 surat dukungan dari 8 PAC se-Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan musyawarah cabang ke-12 dan prosesi pelantikan Pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar ini berlangsung di Hall Siantar Hotel, Jalan W.R. Supratman, Kota Pematang Siantar pada Minggu 10 Maret 2023 kemarin. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Kodrat Syah, dengan pemberian petaka bendera kebesaran organisasi dan pemberian SK kepengurusan periode 2023-2027 oleh Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Iqbal Hanafi Hasibuan, dan Bendahara Dedi Manihuruk. Usai dilantik menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Pematang Siantar, Ronald Tampu Bolon kemudian kembali melantik kepengurusan Komando Inti Mahatidana atau KOTI dan pelantikan pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum atau BPPH Pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan dan pemberian sembako kepada sedikitnya 200 orang anak yatim sekota Pematang Siantar. Turut hadir dalam kegiatan ini rombongan pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tebing Tinggi, Deli Serdang, Simalungun, dan beberapa daerah lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Lingga, Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar, Erizal Ginting, masing-masing pengurus PAC, MPC, Pemuda Pancasila Sekota Pematang Siantar, tokoh agama, para pengurus organisasi lain, serta undangan lainnya.
beberapa ada yang baru dilantik ini stok lama, tapi harus lebih baik, lebih solid dan jaga soliditas dan solidaritas sesama kader dan harus membantu masyarakat. Itu sekarang tugasnya. Saya melihat beliau ini cukup matang, jadi kader militan yang bisa mengatur organisasi, mengatur rumah tangga yang baik, berhasil anak-anaknya, itu ciri-ciri orang berhasil. Ya, sejak dilantik pada hari ini, kami NPC Pemuda Pancasila periode 2003-2027 akan bekerja untuk melakukan konsolidasi organisasi ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Harapan saya kepada pengurus yang baru, marilah kita bekerja sama untuk membesarkan organisasi yang kita cintai ini. Dan kepada Komando Inti, saya mintakan agar menjaga marwah Pemuda Pancasila di Kota Matang Siantar dengan tidak adanya arogansi di lapangan. Program kerja awal kami untuk tahun ini, kami akan memanggil seluruh pimpinan cabang yang masa baktinya habis untuk dilakukannya RPP tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Yayasan Raudatul Hasanah Aceh Tenggara menggelar Market Day tingkat SD Islam Terpadu dan SMP Islam Terpadu serta lomba memasak antar ustazah. Acara tersebut berlangsung di halaman sekolah setempat pada Sabtu 11 Maret lalu bertema menumbuhkan kemampuan dan kreativitas yang islami. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha anak sejak dini, Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Raudatul Hasanah Aceh Tenggara menggelar kegiatan belajar di luar sekolah bertajuk Market Day tingkat SDIT atau Islam Terpadu dan SMPIT serta lomba memasak masakan khas Aceh Tenggara bertempat di halaman sekolah Desa Simpang Semadam, Kecamatan Semadam. Market Day dan lomba memasak ini diselenggarakan dengan tema menumbuhkan kemampuan dan kreativitas berwirausaha yang islami sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, para siswa-siswi melakukan praktek langsung bagaimana cara berdagang makanan dan minuman, juga beragam jenis buah dengan patokan harga maksimal Rp5.000. Panitia Market Day Ustazah Latifah Hanum mengatakan, kegiatan ini mengajarkan para siswa-siswi agar lebih berani berkreasi dan berani berdagang. Dengan ramainya pengunjung, anak-anak diajarkan bagaimana bertransaksi jual beli sejak dini. Dalam acara ini juga ditampilkan lomba memasak yang diikuti 18 kelompok antar ustazah pada Yayasan Raudatul Hasanah Aceh Tenggara. Para peserta berkreasi dalam menentukan menu, namun bahan baku diharuskan khas dari Aceh Tenggara. Adapun menu yang dimasak yakni sope penget ikan mas, nasi kepel daun pisang, dan tasak telu bebek yang langsung dicicipi dan dinilai rasa serta tampilan dalam penyajiannya oleh tim penilai yang telah ditentukan. Orang kurang memberi porsi perhatian terhadap makanan tradisional. Oleh karena itu, maka banyak makanan-makanan khas dari luar negeri, makanan khas dari daerah lain itu yang kemudian dijual ataupun mendominasi pasar-pasar kuliner di tempat kita. Nah, dengan cara seperti ini, apalagi ini oleh pimpinan daerah dan dengan para staf di sini memperkenalkan makanan khas tradisional kita yang sebenarnya kita rasanya itu sangat enak, cuman kadang-kadang kita kurang pede untuk memperkenalkan makanan khas kita, padahal sangat enak. Sebagai warga Aceh harus berani menampilkan dan memperkenalkan masakan khas dari daerah sendiri dan berharap dengan digelarnya lomba memasak ini dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat untuk selalu melestarikan masakan khas Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara, Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil memecahkan rekor muri atau Museum Rekor Dunia Indonesia, yaitu makan ikan terbanyak serentak pada Jumat kemarin. Sebanyak 44.617 siswa dari 246 sekolah negeri dan swasta se-Kabupaten Madinah terlibat dalam pemecahan rekor muri ini. Makan ikan bersama ini dipusatkan di pelataran parkir Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Mandailing Natal atau Madinah. Wakil Bupati Madinah, Atika Asmi Utami langsung memandu acara makan ikan bersama ini. Kemudian secara daring diikuti 246 sekolah yang terhubung melalui sambungan video atau Zoom. Sebanyak 12,5 ton ikan dikonsumsi bersama oleh panitia dan 44.617 siswa se-Kabupaten Madinah. Pemecahan rekor muri tersebut langsung dipantau oleh petugas Muri Indonesia. Lutfi Syapradana, Humas Muri Indonesia, sangat mengapresiasi kegiatan pemerintah Kabupaten Madinah karena sangat positif, terutama meningkatkan asupan gizi untuk anak-anak. Sementara itu, Wakil Bupati Madinah, Atika Asmi Utami menyebutkan kegiatan tersebut untuk program menekan angka stunting di Madinah.
Pemerintah Kabupaten Madinah kemudian memanfaatkan momen perayaan hari ulang tahun Kabupaten Madinah ke-24 untuk menyampaikan program gerakan Makan Ikan. Pihak sekolah sangat antusias dengan kegiatan ini, sehingga banyak sekolah yang ikut terlibat. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengundang MURI untuk mencatat peristiwa ini dan memecahkan rekor MURI makan ikan terbanyak serentak seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari 47,7% kemarin kita turun ke 34,2%. Jadi ada penurunan sebesar 13,5% dari 2021 ke 2022. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk berperilaku hidup sehat karena ini juga berkaitan dengan stunting. Kami juga mengajak untuk masyarakat Mandailing Natal untuk betul-betul memperhatikan apa yang dikonsumsi anak. Untuk ikan seperti kita ketahui gizinya sangat tinggi ya. Untuk perbaikan pertumbuhan yang memang disarankan itu ikan-ikanan sebetulnya, kedelai ikan-ikanan, dan alhamdulillah dari 172 km garis pantai kita insya Allah ikannya juga dari lokal. Atika meminta para orang tua dan setiap instansi yang terlibat agar terus menyosialisasikan program penuntasan angka stunting dengan pola makan bergizi dan sehat agar Kabupaten Madinah bebas dari anak dengan pertumbuhan di bawah normal atau stunting. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. PT Daking Citra Petroleum Technology Service sukses meraih kontrak dari PT Pertamina EP sebagai jasa hulu migas seismik survei pada tahun 2023 di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Proyek yang sudah berlangsung sejak Januari lalu, saat ini sudah beroperasi di sejumlah desa. PT Daking Citra PTS merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan jasa survei geofisika yang berkomitmen dalam memperoleh hasil survei geofisik yang berkualitas baik dan kepuasan pelanggan melalui efisiensi tinggi, akurat, dan tepat waktu. Bahkan saat ini, perusahaan telah merekrut tenaga kerja lokal yang ditugaskan terutama di kategori kerja non-skill. Pekerjaan kita pada prinsipnya itu baru 50% ya, kegiatan topografi, rintis, kemudian bridging, itu sudah mulai memasuki Kecamatan Abab. Kita berharap kegiatan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang ditentukan, kegiatan kita akan menyelesaikan di tahun ini. Kita berharap ada program setelah survei seismik itu bisa jauh mencapai target ya. Sekda dan jajaran terkait pemerintah Kabupaten Pali saat meninjau aktivitas perusahaan pada Jumat 10 Maret 2023 kemarin sangat memperhatikan keterlibatan tenaga kerja lokal dan dengan hasil aktivitas pekerjaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Pali. Bagi kami pemerintah kabupaten itu sangat mendukung ya, karena sepanjang itu memang untuk menambah pendapatan asli daerah kita, PED dari segi migas itu akan kita dukung dan kita diberikan kesempatan ini. Itu sudah memang program dari pemerintah pusat. Sementara jajaran PT Pertamina EP menyebut bahwa pihaknya sejauh ini akan terus memenuhi peraturan perundang-undangan, adat istiadat di lokasi kerja, dan berkomitmen untuk menghilangkan bahaya serta resiko K3. Pekerjaan seismik ini tidak ada dampak terhadap apa nih? Terhadap tanam tumbuh. Tanam tumbuh. Ada juga ada hasil penelitian dari IPB Bogor bahwa dari seismik itu tidak ada dampak, misalnya pohon apa? Jadi sawit jadi mati, misalkan di sini. Kalau dulu di Cirebon kami pohon jeruk yang diteliti, baru kedatangan dari IPB Bogor meneliti dan tidak ada dampak sama sekali dari seismik itu. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan Festival Musik Karya Musik Anak Muda Deli Serdang atau Kamu Aku DS. Festival musik ini berlangsung di Amphitheater P3UD Tanjung Morawa. Dalam rangka memeriahkan Hari Musik Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Maret 2023, serta mempromosikan potensi wisata dan ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan Festival Musik Karya Musik Anak Muda Deli Serdang atau disebut dengan Kamu Aku DS. Festival musik ini berlangsung di Amphitheater P3UD Tanjung Morawa, Jalan Medan Tebing Tinggi, Tanjung Morawa, Deli Serdang pada Sabtu 11 Maret 2023. Pagelaran Festival Musik Kamu Aku DS dihadiri Bupati Deli Serdang Asari Tembunan, Wakil Bupati Deli Serdang M. Ali Yusuf Siregar, PLT Kadis Disbud Porapar Deli Serdang Koirum Rizal, Forkopimda Deli Serdang, ibu-ibu tim penggerak PKK, staf ahli, asisten dan pimpinan OPD Deli Serdang, serta tamu kehormatan lainnya.
Adapun peserta lomba berasal dari masyarakat Deli Serdang dengan jumlah pendaftar sebanyak 25 tim dan untuk Grand Final terpilih peserta sebanyak 7 tim. Festival dimulai dari tanggal 27 hingga 8 Maret 2023 dan Grand Final dilaksanakan pada 11 Maret 2023 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Para peserta tim berlomba menampilkan aksi dan bakat terbaik mereka di atas panggung dan para dewan juri dengan lihai memperhatikan sambil memberi nilai. Kami percaya bahwa upaya untuk mempertahankan, melestarikan seni budaya tradisional ini penting untuk mewariskan kepada generasi penerus kita falsafah orang-orang tua kita dulu yang selama ini menjadi pedoman bagi kita untuk bersikap, bertingkah laku, dan kita berharap dengan mempertahankan itu maka identitas diri kita sebagai bangsa Timur, bangsa Indonesia, lebih khusus bangsa masyarakat Deli Serdang itu bisa terlestarikan. Pagelaran festival musikal ini melahirkan 3 juara, diantaranya Rudang Mayang juara 3, Pensi Deli Murni juara 2, dan Rentak Bertuah juara 1. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pris HKBP 31 Medan Utara, Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI meresmikan HKBP Anugerah Pondok Rawa, Resort Saroha, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Panitia pelaksana berharap gereja ini dapat berguna untuk masyarakat setempat sebagai alat memuji Tuhan bagi jemaat HKBP. Peresmian diawali dengan membuka selubung pelang gereja, penandatanganan prasasti oleh Ketua Panitia Situa AKBP Purnawirawan, Jadiaman Sinaga SHMH, Pimpinan HKBP Pertahanan Pendeta Rocky Ende Sinambela, Pendeta Resort Saroha, Pendeta Lukman Lumban Tobing STH, dan Pris Distrik 31 Medan, Pendeta Suwandi Sinambela. Kemudian dilakukan pengguntingan pita oleh Nyonya Pris dan membuka pintu gereja. Selanjutnya jemaat dan tamu undangan masuk ke dalam gereja mengikuti ibadah yang dipimpin Pendeta Lukman Lumban Tobing, didampingi Pendeta Rocky Ende Sinambela. Di penghujung ibadah, Pris mentasbihkan 2 orang sintua pelayan gereja, dilanjutkan dengan pelantikan ST Dr. Andus Halasan Simbolon menjadi pimpinan HKBP Anugerah Pondok Rawa. Semua itu bertujuan bagaimana jemaat di sini boleh memuji Tuhan dengan rasa syukur yang benar-benar dihidupi atas penyertaan Tuhan. Setiap minggu diharapkan di gereja ini untuk boleh mereka bersukacita dalam memuji Tuhan. Khusus kepada pengurus gereja atau pimpinan yang di sini agar mengajak seluruh warga yang Batak Kristen yang berdomisili yang ada di lokasi ini mungkin untuk diajak supaya bersama-sama ikut untuk ibadah. Artinya yang kedua agar menjaga lingkungan, ya, jangan sampai mengganggu oleh lingkungan lain karena masalah ibadah. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal www.tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.